Tabarrukan bil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam afdalul mu'minina islaman man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wa afdalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa afdalul muhajirina man hajara ma nahallahu an wa afdalul jihadi man jahada nafsahu fi dzatillahi azza wa jal. Rawahu at-Tabrani an Ibni Umar radhiyallahu an. Wa tabarrukan bi qaulil maghfuri lah Maulana Syekh. Jangan anakku menutup mata, tidak peduli bukti yang nyata. Jangan anakku berlagak buta, sengaja melupa hubungan kita. Aduh sayang, sudah masanya anakku berbakti, membela NW sepenuh hati, melihara NW sepenuh bukti, menanam jiwa disiplin sejati. Pak Hasidin mencari nama, bersilat lidah dengan agama, ingin disebut orang utama, harapan diikut selama-lama. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Memperingati dan merayakan awal tahun Islam Muharram 1447 Hijriah menjadi momen kesempatan yang sangat penting untuk kita mengadakan muhasabah, mengadakan perhitungan apa yang telah kita lalui selama ini, apa yang telah dapat kita lakukan yang bermanfaat untuk perjuangan Islam melalui organisasi Nahdlatul Wathon. Apakah selama ini kita menjadi orang yang penabur keberkahan, penabur rahmah, penabur pahala jariah, ataukah sebaliknya di tahun 1446 Hijriah kita menjadi penabur-penabur hal-hal yang negatif yang merugikan organisasi Nahdlatul Wathon, merugikan Islam, merugikan perjuangan kita di organisasi Nahdlatul Wathon. Tentu kesempatan kita merayakan awal tahun baru Hijriah untuk kita mari bersama-sama kita mengadakan muhasabah, perhitungan tengindeng terhadap diri kita. Karena kita ini pasti umur kita berjalan terus. Umur kita secara kualitas, kuantitas bertambah, tetapi secara realita kesempatan kematian semakin dekat dari diri kita. Oleh karena itu di awal penyampaian tiang ini ingin tiang mengajak pelunggu sami kita renungkan ungkapan ulama yang mengatakan abnaul arba'in zar'un qaddana hasaduh. Wahai warga-wargi jamaah yang sudah berumur 40 tahun, kalau sudah masuk 40 tahun ibarat tanaman, wah rapat masa panen. Tentu yang hadir di depan-depan tiang niki sudah lebih 40 tahun, kecuali tulap-tulap yang belum 40 tahun. Yang kedua, kata ulama, abnaul khamsin ma qaddamtum wa ma akhartum. Karena hari ini momen 2 Muharram, kesempatan kita bermuhasabah. Wahai jamaah yang telah berumur 50 tahun, ma qaddamtum wa ma akhartum. Apa yang telah dilaksanakan, apa tekadu umur selama 50 tahun yang sudah lewat. Mana lebih baik umur itu kita manfaat kepada hal-hal yang positif atau hal-hal yang negatif.
tentu yang paling tahu diri kita masing-masing. Nabi wah tegawe sewaktu masih hidup li tahun-tahun siwah liwat jadi sengun temati secara jamak-jamak. Yang ketiga, abna usitin, wahai jamaah yang telah memiliki umur 60 tahun, la uzra lakum, wah ndara alasan. Ndara alasan tiandek baju kubur wah rapat. Ndara alasan tiandek rajin-rajin melaksanakan kebaikan-kebaikan. Maka guru besar kita telah menyiapkan kita ladang kebaikan melalui tahun baru, melalui hari-hari besar Islam. Kita semua diajak untuk melaksanakan kesyukuran lewat silaturahmi dan lewat nasihat-nasihat agama selaku siraman rohani bagi diri kita. Sebagaimana badan kita setiap hari kita kasih makan, maka hati pun juga perlu dan harus diberikan makanan yang cocok untuk hati kita. Dari awal tadi sudah banyak kita mendapatkan siraman rohani, ya, makanan rohani yang akan kita jadikan menjadi modal kita ke depan dalam rangka kita bermuhasabah. Dengan menengok masalah menjadi kenyataan hari ini dan besok menjadi impian. Hari kemarin sudah menjadi sejarah, hari ini menjadi kenyataan, besok masih jadi impian. Apakah kita besok masih sehat seperti ini? Walaupun semua kita berharap panjang umur dan dalam keadaan sehat walafiat. Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Nabi kita bersabda, afdalul mu'minina islaman, orang Islam yang paling hebat di dunia ini, kata Nabi kita, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, orang Islam yang sejati, orang Islam yang paling mulia adalah orang Islam yang tidak mengganggu ketentraman orang Islam lainnya, baik itu dengan suara maupun dengan tangan. Secara umum Nabi kita mengatakan man salimal muslimun, orang-orang yang menyelamatkan orang Islam lainnya. Kalau kita di Nahdlatul Wathon, orang Islam yang paling hebat warga Nahdlatul Wathon yang tidak mengganggu warga Nahdien lainnya baik dengan suara maupun lisan. Warga Nahdlatul Wathon yang paling mulia warga Nahdlatul Wathon yang tidak mengganggu pimpinan-pimpinan kita untuk menjalankan tugasnya sebagai pemimpin melalui lisan dan tangannya. Betapa banyak kita saat ini lupa bahwa diri kita akan kembali kepada pencipta kita, sehingga kadang suara kita semaunya kita pakai, tangan kita semaunya kita pakai menulis karena kita merasa diri hebat dalam bermedia, sehingga media kita jadikan menjadi alat untuk menebar fitnah, menebar kesalahan-kesalahan yang tidak punya sumber, menebarkan hal-hal yang negatif yang semestinya orang Islam ibaratnya satu tubuh yang akan saling menyembunyikan antara tubuh yang satu dengan tubuh yang lain. Tatkala aurat kita kelihatan, sama artinya dengan memperlihatkan aurat semua. Ibarat perempuan yang tidak satu orang tidak pakai baju, sama dengan memperlihatkan aurat semua kaum perempuan. Begitu juga satu orang Islam yang menebarkan hal-hal yang negatif, apalagi belum sempurna kebenarannya, belum diketahui, itu akan mengganggu. Maka orang yang hebat jadi kaum muslimin yang mampu menjaga kehormatan orang lain dengan menjaga ucapan dan menjaga tangan yang selalu sekarang ini beroperasi melalui media-media massa. Kita banyak tidak sadar kita berada di dalam rumah kita, tapi kita telah menebarkan kebencian, menebarkan dosa-dosa jariah. Kalau sebaliknya kita duduk di rumah untuk menebarkan pahala jariah, memang itulah yang diharapkan. Media ini menjadi alat kita bermuhasabah, seberapa banyak media yang kita manfaatkan untuk kebaikan atau untuk kenegatifan. Karena itu perlu kita
melaksanakan ngindang-ngindang, mengadakan muhasabah. Islam mengajarkan kita, tatkala kita menutup keaiban saudara kita, maka Allah akan menutup keaiban kita nanti di akhirat. Tetapi tatkala kita keaiban orang kita umbar-umbar, maka seluruh keaiban kita nanti Allah akan perlihatkan. Ingatlah kita akan kembali, pesan Bapak Maulana Syekh, kepada Tuhan Rabbul Izzati, nyampaikan laporan amal sendiri, seluruh makhluk menjadi saksi. Seluruh amal kita akan diputar nanti di hari kiamat dan akan dilihat oleh seluruh umat dari zaman Nabi Adam sampai kiamat nanti. Itu pesan guru besar kita. Ingatlah kita, sekali lagi, ingatlah kita akan kembali ke hadirat Tuhan Rabbul Izzati, menyampaikan laporan amal sendiri, seluruh makhluk menjadi saksi. Mari momen 1 Muharram kita jadikan menjadi kesempatan kita untuk merenung masa lalu, melihat masa sekarang, dan merencanakan hari-hari berikutnya. Dengan menengok masa lalu, maka kita akan berencana meningkatkan kegiatan kita pada masa-masa yang akan datang. Mari kita ingat 1 Muharram, umi kita berjalan kaki dari Kalijaga dengan penuh rasa kesedihan, mengenang desa kelahiran beliau, mengenang perjuangan ayahanda beliau, mengenang sejarah-sejarah yang telah dipesan ditinggalkan oleh guru besar kita. 1 Muharram menjadi momen yang sangat bersejarah bagi kita warga Nahdlatul Wathon, sehingga ada namanya hijrah Nahdiyah. Perpindahan kita dari tempat kelahiran organisasi Nahdlatul Wathon sampai di tempat ini bukan dengan mudah. Kita telah banyak mengorbankan harta benda bahkan jiwa. Umi kita sudah mencatat rekor sejarah yang luar biasa, satu-satunya perempuan di Indonesia yang berhasil mendapatkan doktor amaliyah. Hasil-hasil karya beliau yang sangat banyak, mulai dari mendirikan pondok pesantren Syekh Zainuddin Nahdlatul Wathon maupun mendirikan lembaga-lembaga di Nahdlatul Wathon. Semuanya itu menjadi lahan ibadah kita. Karena itu mari kita kompak utuh ngiring pengurus besar Nahdlatul Wathon sebagai pengganti Al-Maghfurlah Maulana Syekh yang telah beliau dinobatkan menjadi pengganti. Tentu kekurangan, kelebihan, beliau manusia biasa. Tapi mari yang kita lihat adalah Maulana Syekh pendiri Nahdlatul Wathon telah menjadikan beliau sebagai penggantinya. Maka seorang pengganti akan tetap dibimbing dan akan dijaga oleh orang yang diganti. Keyakinan kami, Al-Maghfurlah Maulana Syekh tetap mengawasi kita semua, dan beliau akan tetap mengawasi perjuangannya, mengawasi keluarga-keluarganya yang al-qurba untuk melanjutkan mengenang perjuangan-perjuangan beliau, sehingga nilai hijrah yang paling hakiki, mari kita berpindah dari hal-hal yang negatif menjadi positif. Mari kita berhijrah dari pemikiran-pemikiran yang kurang bagus, kita pindah kepada pemikiran-pemikiran yang bagus, sehingga cita-cita guru besar kita Al-Maghfurlah Maulana Syekh Nahdlatul Wathon jaya sepanjang masa menjadi kenyataan dalam kepemimpinan pengganti beliau.